Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi yang laki-laki, siapa yang datang lebih awal? Itin. Nah, karena Itin sudah datang lebih awal, kita persilakan kepada Itin untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Silakan kepada Itin. Ke Pekanbaru. Ngapain Fauzan ke Pekanbaru? Nah, ada acara. Kalau Kevin kemana? Sakit? Ya. Sudah berapa hari Kevin sakit? 3. Nah, sudah 3 hari. Nah, besok karena kita libur. Kalau Kevin masih belum hadir sampai hari Sabtu, berarti kita menjenguk Kevin. Nah, sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, ini tujuannya untuk menumbuhkan rasa semangat dan cinta tanah air. Nah, kita bernyanyi diiringi musik. Kita bernyanyi secara bersama ya. Semuanya bernyanyi. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, sekarang coba perhatikan samping kiri dan kanannya. Apakah masih ada sampah? Tidak. Nah, coba luruskan mejanya dengan teman yang di samping dan di belakang. Apakah sudah lurus? Sudah siap untuk belajar? Nah, kita tadi misalnya piket kelas atau memilih sampah yang ada di kelas. Apakah menjaga kebersihan kelas termasuk salah satu mentaati aturan yang ada di sekolah? Iya atau tidak? Iya. Berarti itu kita sudah menjaga kebersihan sekolah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai menjaga kebersihan sekolah, khususnya merawat tanaman di sekitar sekolah. Yang mana pada pembelajaran hari
mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, selanjutnya kita nanti juga akan belajar mengenai tanda titik dan penggunaan huruf kapital. Nah, sekarang coba buka bukunya subtema 3 pembelajaran ke berapa lagi? 6. Nah, coba buka bukunya. Sudah dapat? Halaman 145. Halaman 145. Nah, di sana ada sebuah teks tentang apa itu? Merawat Tanaman di sekitar sekolah. Merawat tanaman di sekitar sekolah. Nah, sekarang kita akan membaca teks tersebut. Baca secara lantang. Nah, di samping temannya membaca, yang lain harus menyimak. Nah, coba baca dari Albi. Ya. Baca dari judulnya. Tanaman di sekitar sekolah. Di depan jelas terdapat pokok tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman dengan setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas setiap hari Nah, lanjut. Lanjut. Misalnya tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Bola tidak mengenai pot bunga. Nah, sekarang Merawat tanaman di sekitar sekolah. Nah, berarti kita harus merawat tanaman di sekitar sekolah. Nah, bagaimana caranya tadi? Siapa yang tahu? Dan teks tersebut bagaimana cara kita merawat tanaman di sekitar sekolah? Coba tunjuk tangan. Coba angkat tangannya. Nah, yang pertama mengangkat tadi Arsina atau Aura tadi yang pertama. Aura, nah sekarang coba Aura, bagaimana cara merawat tanaman di sekitar sekolah? Memberi pupuk. Nah, kalau yang ada di teks, siapa yang tahu bagaimana cara kita merawat tanaman? Coba Dara. Bagus Dara. Beri tepuk tangan untuk Dara. Menyiram tanaman setiap hari. Berarti kita harus menjaga agar pot-pot bunga tidak pecah. Nah, menjaga pot-pot bunga agar tidak pecah, harus menyiram tanaman setiap hari. Nah, kalau ada teman kita yang ingin bermain bola di sekitar kelas kita, bagaimana kita seharusnya? Siapa yang mau menyampaikan? Zira, apa Zira? Melarangnya. Bagus Zira. Kita harus mengingatkan kepada teman kita agar tidak bermain bola di sekitar kelas. Di mana seharusnya kita bermain bola? Di lapangan. Nah, sekarang coba anak-anak ibu
itu sudah ada beberapa pertanyaan tentang teks yang sudah kita baca. Nah, di situ ada 3 buah pertanyaan. Sekarang coba anak ibu jawab pertanyaan tersebut. Nah, coba keluarkan buku latihannya. Nah, sudah keluar semuanya buku latihannya? Sudah paham dengan soal yang akan dikerjakan? Nah, coba anak ibu jawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Yang mengumpulkan 3 orang pertama akan mendapatkan nilai lebih, akan mendapatkan poin tambahan nanti. Nah, coba tulis, coba berjawab. Yang sudah siap, silakan kumpulkan ke depan. Nah, coba. Nah, bagus. 1. Nah, ini tadi 3 orang pertama. Nah, bagus. Nah, yang sudah mengumpulkan silakan duduk kembali. Nah, coba duduk kembali. Coba kita bahas bersama. Pertanyaan pertama, tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Ada yang ingin menyampaikan jawabannya? Nah, coba siapa yang mau? Coba angkat tangannya. Siapa tadi yang mengatakan? Nah, Kila. Apa jawaban Kila yang pertama? Menyiram tanaman. Nah, yang kedua apa akibatnya apabila aturan tidak dipatuhi? Yang nomor 2 apa soalnya? Apa akibatnya apabila aturan tidak dipatuhi? Apa Hanifah? Apabila aturan tidak dipatuhi, tanaman bisa layu. Nah, yang ketiga, Beni ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Beni? Aturan merawat tanaman di sekolah. Nah, masih ada banyak lagi aturan-aturan untuk menjaga lingkungan sekolah. Atau masih banyak lagi aturan yang harus dipatuhi di sekolah. Di sini itu ada sebuah video tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi di sekolah. Mari sama-sama kita tonton. Nah, itu tata tertib sekolah. Coba anak-anak ibu perhatikan. Tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Ini kita akan belajar tentang apa saja. Di sekolah. Ini adalah macam-macam tata tertib yang ada di sekolah. Pertama yaitu memakai sarana makeup dan rapi. Apa yang dimaksud dengan memakai sarana makeup? Itu artinya memakai sarana sekolah seperti pakaian seragam, pinggang, kaos kaki putih, sepatu renang. Dan kita mengadakan upacara berjarak. Nah, jadi itulah aturan atau tata tertib di sekolah di luar teks yang sudah kita baca tadi. Kalau di dalam teks ada 2 aturan di sekolah. Yang pertama,
tanaman di sekitar sekolah. Yang kedua, apa lagi? Memberi pupuk, memberi apa lagi? Tidak boleh bermain bola di sekitar Nah, dari video tadi, siapa tahu yang pertama aturan atau tata tertib di sekolah? Apa tadi? Zira tahu? Nah, coba apa Zira? Yang pertama apa? Nah, tata tertib di sekolahnya yang pertama. Coba perhatikan yang kita pakai. Apa namanya ini? Berarti kita harus memakai seragam sekolah. Nah, kalau kita datang ke sekolah bagaimana? Boleh di sembarangan waktu? Berarti harus mematuhi aturan untuk datang pagi. Nah, kalau sudah sampai di sekolah, ketika berbunyi apa yang kita lakukan? Sebelum masuk apa? Nah, berarti semua kita harus berbaris sebelum masuk ke. Nah, setelah berbaris, setelah masuk kelas, apa yang kita lakukan? Apalagi sebelum belajar? Berdoa. Nah, bagus Hanifa. Berdoa sebelum belajar. Nah, yang terakhir tadi, kalau hari Senin apa yang kita lakukan? Nah, berarti semua kita harus melaksanakan upacara bendera. Nah, sekarang coba buka bukunya halaman 147. Di situ ada percakapan tentang Lani dan Udin. Nah, sekarang kita akan bermain peran antara Lani dan Udin. Yang berada di sebelah kiri anak-anak ibu berperan sebagai siapa? Lani. Yang di sebelah kanan berperan sebagai Udin. Coba angkat tangan, siapa yang berperan sebagai Lani? Yang di sebelah kiri. Yang berperan sebagai Udin siapa? Yang duduk di sebelah kanan. Nah, sekarang akan ibu tulis dulu percakapannya di depan agar bisa kita baca bersama.
Siapa yang menunjukkan huruf apa yang menggunakan huruf kapital atau huruf besar? Coba angkat tangan. Nah, Aura tadi yang mengangkat pertama. Yang mana Aura? Nah, yang H. Apakah H huruf kapital? Ya. Nah, bagus Aura. Beri tepuk tangan untuk Aura. Berarti H itu merupakan huruf kapital. Nah, siapa yang tahu alasannya mengapa H itu ditulis dengan huruf kapital? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Coba Hanifa. Apa? Bagus Hanifa, karena H itu adalah awal kalimat. Apa lagi yang awal kalimat hurufnya? Mana? A dari aku. Apa lagi? Sama. S. Lani. L tadi. Kenapa? Siapa yang tahu L? Ini kan tidak di awal kalimat, di tengah kalimat. Apa Dara? Karena nama orang. Nah, apa lagi yang besar? Udin. Mana Udin? Mana tentu. Apa lagi? Kita. Berarti dari sini telah kita ketahui bahwa apabila kita ingin mengawali sebuah kalimat diawali dengan huruf kapital. Nah, apa lagi yang ditulis dengan huruf kapital? Nama orang. Nah, selain yang itu, yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama bulan, nama hari. Nah, ini tanda apa namanya? Tanda titik. Nah, ketika kita ingin mengakhiri sebuah kalimat maka dibuat tanda titik. Nah, sekarang coba siapa tadi yang berperan sebagai Lani? Nanti perankan ke depan sebagai Lani, dan yang berperan sebagai Udin perankan ke depan sebagai Udin dengan teman di sebelahnya. Siapa yang mau mencobanya ke depan? Ada yang sudah hafal? Atau ingin mencoba memperagakan di depan? Melihat itu boleh juga. Siapa yang mau? Coba ke depan. Siapa tuh? Itin dan Fauzi. Nah, Itin coba rapikan bajunya. Kancing bajunya. Bisa masak? Nah, teman-teman yang lain coba perhatikan. Nah, di sini yang jadi Udin. Siapa yang jadi Udin? Nah, coba perankan satu sebagai Lani, Itin sebagai Fauzi sebagai Udin. Nah, coba teman-teman yang lain coba perhatikan. Hari ini aku mendapat tugas kelas. Sama Lani aku juga ujian hari ini. Setelah menyapu lantai kelas kita kita tidak boleh lupa menyiram tanaman. Nah, beri tepuk tangan untuk Itin dan Fauzi. Siapa?
Coba tuliskan percakapan antara Lani dan Udin dalam huruf tegak bersambung. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham dengan tugasnya? Sudah? Nah, sekarang coba simpan bukunya. Sekarang coba simpan bukunya lagi. Ada yang ingin bermain? Nah, itu ada satu permainan sebelum kita pulang. Coba simpan bukunya. Sudah disimpan bukunya semuanya? Sudah? Nah, coba sekarang dengarkan ibu. Tadi kita sudah belajar yang pertama tentang apa? Siapa yang tahu? Bagus Aura, merawat tanaman di sekitar sekolah. Dan juga ada tadi aturan-aturan yang lain tentang tata tertib sekolah. Nah, kita juga tadi sudah belajar mengenai huruf kapital dan penggunaan tanda titik. Sekarang kita akan bermain. Ibu mempunyai sebuah tongkat. Nah, nanti tongkat ini akan ibu oper ke salah satu anak ibu. Misalnya dia mengoper kepada Zira. Nah, dan begitu selanjutnya sampai ke Topan, kembali lagi ke dia. Nah, begitulah cara permainannya. Dalam permainan ini diputar, ibu akan memutar musik lagu Garuda Pancasila tadi. Nah, ketika ibu berhentikan musiknya, siapa yang memegang tongkat, maka dia harus ke depan. Nah, dia harus menyampaikan sebuah kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, contohnya, nanti Zira yang mendapat tongkat berhenti di Zira ke depan, sampaikan sebuah kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Contoh kesimpulannya, kita harus berpakaian rapi ke sekolah. Ada kita tadi belajar tentang berpakaian rapi ke sekolah? Nah, apakah anak ibu sudah paham tentang cara permainannya? Nah, sekarang bisa kita coba? Nah, sekarang ayo kita coba. Ya. Nah, kita cuma mendengarkan musik. Sekarang akan kita mulai. Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, kita mulai lagi. Kesimpulan kita pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Apa yang kita ketahui dari yang kita pelajari hari ini? Kita harus datang tepat waktu ke sekolah. Nah, silakan kita duduk kembali. Ibu akan lanjutkan lagi. Nah, coba pertongkatnya dari Kila harus tidak boleh dilempar